Wa hukiya an Abi Bakar bin Abdullah al-Muzani rahmatullahi alaihi, diceritakan dari Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani, qala anna malikan minal muluki kana mutamarridan ala rabbihi ta'ala faghazahul muslimuna fa'akhudhuhu saliman. Diceritakan dari Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani bahwa pernah ada yang namanya malikan atau malakan. Kalau malakan ini diartikan kerajaan, tapi kalau malikan diartikan sebagai raja. Pernah ada yang namanya raja, dan orang tersebut, raja tersebut ini kana mutamarridan ala rabbihi, yaitu sombong kepada Tuhannya. Tuhannya itu maksudnya siapa? Ya kepada Allah. Tapi si raja ini dia tidak menyembah Allah, yang dia sembah adalah berhala. Faghazahul muslimuna fa'akhuduhu saliman. Maka orang-orang muslim pada saat itu mereka ini jengkel, nggak suka, benci sama si raja yang punya kerajaan dan dia sombong. Maka dari situ orang-orang muslim ini bersepakat untuk memerangi si raja tersebut. Faghazahu, maka kemudian mereka berperang. Fa'akhudhuhu saliman. Si raja ini mampu dikalahkan oleh muslim dan ditawan hidup-hidup, yaitu ditangkap hidup-hidup. Faqalu bi ayyi syai'in taqtuluhu litamarrudihi ala rabbihi ta'ala. Sekarang bagaimana rencana kita, kata salah satu pasukan muslim kepada temannya. Sekarang tawanan ini, si raja ini sudah kita ambil, sudah kita tangkap. Sekarang dengan apa kita akan membunuh dia? Alasannya apa kok dibunuh? Karena dia sudah sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kesombongannya itu orang muslim pada waktu itu pingin membunuhnya. Fajtama'a ra'yuhum ala ayyaj'aluhu fi qamqamin adimin wasadau ra'sahu wa auqadau tahtahun nar. Mereka bersepakat, orang-orang muslim bersepakat untuk membakar si raja tersebut, yaitu ayyaj'aluhu fi qamqamin adimin. Jadi bersepakat untuk ditaruh di atas wadah atau bejana yang besar. Mungkin ya kalau sekarang itu entah apapun wadahnya, yang penting bisa dipakai untuk meletakkan si raja tersebut. Wasaddau ra'sahu wa auqadau tahtahu. Mereka ini mengikat rapat-rapat, mengikat kencang, kuat-kuat, dan meletakkan di atas api. Jadi setelah dia ini ditaruh di atas wadah, kemudian dia diikat dengan wadah tersebut, lalu diletakkan di atas api. Walamma wajada hararatan nar ja'ala yunadi alihatahul lati abidahum min dunillahi. Setelah dinyalakan apinya, maka si raja ini merasa kepanasan, hararatan nar, yaitu merasa kepanasan dari panasnya api. Saking panasnya, kemudian si raja ini yunadi alihatahul lati abiduhum, yaitu memanggil-manggil Tuhannya yang dia sembah selama hidup. Min dunillah, siapa yang disembah? Yaitu Tuhan selain Allah. Lah, siapakah? Ya Lat, yaitu Lata. Jadi ada berhala namanya Lata. Ya Lat kholasoni, ya Habil kholasoni, ya Uzza kholasoni mimma ana fihi ya Habil. Ya Lata, ya Habil, ya Uzza, selamatkan aku. Kholisni, bukan kholasoni, maaf. Kholisni, selamatkan aku. Tolonglah aku. Jadi Tuhannya, berhala-berhala yang pernah dia sembah itu dipanggil. Ya Lata, hai Habil atau Hubal, ada yang mengatakan Hubal. Hai Uzza, tolonglah aku.
tolonglah aku dari panasnya api ini. Kuntu amsahu ra'saka wa khodamtuka kada wa kada, bahwa sesungguhnya aku pernah mengabdi kepadamu, aku pernah mengusap kepalamu. Jadi patung-patung dulu itu bentuknya kayak manusia, maka si raja ini pernah mengusap, membersihkan wajahnya, kepalanya si patung itu. Wa khodamtuka, dan saya pernah mengabdi kepadamu. Makanya kalau sekarang ini kan sedang viral, ini khodamnya lagi muncul. Nah, khodam itu namanya, artinya itu apa namanya, yang mengabdi. Jadi misalkan kok panjenengan punya khodam, berarti punya abdi dalamnya itu. Nah, si raja ini termasuk abdi dalam dari apa namanya, patung yang dia sembah. Saya pernah mengusap kepalamu, saya pernah mengabdi kepadamu, saya pernah ini. Nah, dia dituntut, si patung ini dituntut ketika si raja sedang kepanasan, dituntut untuk menyelamatkan. Fakullama taja'a ilaihim yazidu hararatun nar, ketika dia manggil apa namanya, patung-patung yang dia sembah, meminta untuk ditolong, maka malah menjadikan api ini makin panas. Jadi ketika dia manggil-manggil ya Lata, ya Habil atau Hubal, ya Uzza, tolonglah aku, apinya bertambah panas. Gara-gara dia manggil-manggil, maka api tersebut bertambah panas. Falamma alima annahum laisu yagununa anhu fa aisa minhum maraja'a ilallahi ta'ala wa nada fil qamqami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika sudah makin panasnya api yang dia rasakan, maka dia sudah tidak kuat dan dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika dia sudah apa namanya, sudah merasakan bertambah panas, si raja ini kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ba'asallahu ta'ala ghaisan minas sama'i ala tilkan nari, maka ketika api ini sudah sangat besar, sangat panas, dan si raja sudah melafatkan syahadat, artinya taubat, dia sudah bertaubat, maka di situ Allah mengutus hujan dari langit untuk turun, yaitu untuk mematikan api tersebut. Fatfa'aha wa ba'asa rihan, setelah mengutus hujan dari langit dan mematikan apa namanya, api tersebut, maka di situ Allah kemudian mengutus rih, yaitu angin. Allah mengutus rih, mengutus angin. Fahamalat al-qamqama ilas samai, maka angin tersebut ini membawa bejana yang di atasnya ini tadi ada raja yang diikat, dibawa ke atas langit. Saking kencangnya angin, maka si raja ini terbawa terbang. Kemudian setelah terbawa terbang, faja'ala yatajaljalu bainas sama'i wal ardi wa huwa yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hatta ghaba 'anil basar. Kemudian angin ini membawa si raja tersebut sampai atas, sampai tidak kelihatan oleh mata yang ada di bumi. Jadi semakin ke atas dibawa oleh angin sampai tidak terlihat apa namanya, oleh orang-orang yang ada di bumi. Hatta goba anil basari summal taqahur rih baina qaumin la ya'rifunallaha fa akhaduhu wa fatahuhu wa akhrajuhu minal qamqami. Maka setelah dibawa oleh angin sampai atas, sampai tidak kelihatan, tiba-tiba si raja dan wadah bejananya ini tadi jatuh di satu daerah, di mana daerah tersebut ini penuh dengan kaum yang tidak ada sama sekali orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia ini dikirim oleh Allah ke satu daerah, di mana daerah tersebut ini tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu siapa itu Allah, tidak ada yang tahu siapa itu Tuhan. Nah, dikirimlah ke daerah situ,
Kemudian fa'akhaduhu wa fatahuhu wa akhrajuhu. Setelah jatuh, setelah raja ini jatuh, maka orang-orang di sekitarnya ini langsung pada lari menghampirinya, dibuka talinya, kemudian bisa lepas, baru ditanya, kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Wa akhrajuhu minal qaum. Nah, kemudian orang tersebut, si raja ini dilepaskan dulu. Lepaskan saya tak cerita. Nah, setelah dilepaskan, kemudian faqalu lahu man anta ma qissatuka falam qala ana malakun fi maudhi'ikanda. Siapa kamu sih sebenarnya ini, kok tiba-tiba jatuh dari atas dan kamu masih hidup? Apa yang terjadi padamu? Dijawablah oleh si raja, qala ana malikun fi maudhi'ikanda. Saya adalah raja di satu daerah ini, di daerah ini. Wallahu alam, di sini tidak diceritakan daerahnya mana. Fa akhbarakum an qissatihi wa halihi wa aslamu jami'an. Maka setelah dia bilang bahwa saya dari daerah ini, saya awalnya ini menyembah patung-patung, saya ini sombong kepada Tuhan Allah. Kemudian orang-orang muslim yang menyembah Allah, mereka perang sama saya ditawan oleh mereka, saya ditangkap hidup-hidup, lalu saya hampir mau dibakar. Kemudian setelah saya merasakan panas, baru saya ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai saya dibawa oleh angin dan jatuh di hadapan kamu. Maka seketika itu orang-orang kaum yang mengelilingi, yang menanyai si raja tersebut, mereka wa aslamu jami'an, yaitu masuk Islam semua dan bersyahadat di hadapan sang raja, dituntun oleh sang raja yang bertaubat itu. Dari cerita ini bisa kita ambil bahwa orang yang sombong itu hendaknya kita menghilangkan sifat itu. Apapun penyakit kita, penyakit hati terutama, jangan sampai kita pelihara, Pak. Jangan sampai kita memelihara penyakit hati. Iya, kalau kita dikasih Allah nikmat umur panjang bisa bertaubat. Lah kalau tidak dikasih, maka hampir-hampir si raja tadi ini tidak mau bertaubat, tapi karena sudah tidak tahan sama panasnya, akhirnya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jadi kita kalau pengen bertaubat, kalau pengen memperbaiki akhlak kita, pengen memperbaiki ibadah kita, iman kita, takwa kita, jangan menunggu dapat cobaan dulu. Kita tidak usah menunggu kita dicoba oleh Allah baru kita sadar. Kebanyakan orang ini dicoba dulu baru dia sadar. Tapi mumpung kita belum dicoba oleh Allah, jadilah orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran Islam. Jangan sampai kita ini memiliki penyakit hati, apapun penyakitnya, entah hasud, takabur dan lain-lain, baru kemudian kita kena cobaan, lalu kita baru bertaubat. Sama kayak sekarang, ketika kita ini badan sehat, maka gunakanlah untuk sholat, untuk beribadah yang lain. Jangan menunggu ke masjid kalau kita sudah kena cobaan sakit, jangan. Tapi ketika kita sehat, maka pergunakanlah kesehatan kita ini untuk beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya kita beribadah itu juga dinamakan zakat, bahwa zakatnya badan adalah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian harta, berarti zakatnya ya dengan harta. Jangan sampai kita tidak mau membayar zakat, tidak mau bersedekah, tidak mau berbuat baik, lalu kemudian kita ini dicoba oleh Allah, baru kita sadar. Ya, kalau dicoba kemudian kita masih dikasih waktu. Nah, kalau kita kena cobaan, setelah dicoba langsung mati, belum taubat, Pak. Tidak, wallahu a'lam. Yang taubat siapa? Ya nggak ada yang mentaubatkan, karena Allah ini menerima taubat ya dari hamba tersebut, bukan dari ahli warisnya. Ya, jadi Allah itu tidak menerima taubat ahli warisnya. Misalkan saya ini
penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat dan seterusnya. Tidak bisa keluarga saya ini taubat atas nama saya, tidak bisa Pak. Tapi ya kita sendiri yang taubat, kita sendiri yang taubat. Maka dari itu mumpung kita masih longgar, maka lakukanlah ibadah dengan sabar. Meskipun itu berat, tetap lakukan dengan sabar. Kalau kita punya harta, ya kita pergunakan harta itu dengan baik. Di jalan Allah kita sedekahkan, kita zakatkan dan seterusnya. Jangan sampai kita nanti dicoba oleh Allah baru kita sadar, iya ya, kenapa saya dulu itu tidak bersedekah, kenapa saya dulu itu tidak berzakat. Maka jangan nunggu kita kena coba dulu, dicoba oleh Allah kemudian baru kita sadar. Jangan sampai itu. Kenapa? Karena sesungguhnya kita semua ini, kata Nabi, mati. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Yaitu manusia sesungguhnya itu sedang tidur, dan ketika dia bangun barulah dia ini sadar. Nah, bangunnya itu kapan? Ya ketika kita mati. Ya, jadi kita hidup ini sesungguhnya, kata Nabi, itu tidur. Setelah kita mati nanti secara jasad, barulah kita intabahu, sadar. Ternyata sholat itu penting, ternyata sedekah itu penting. Itu nanti ketika kita sudah mati. Kalau sekarang kita masih menganggap itu sepele, halah ngapain sedekah, wong saya kerja kok, hasil dari jerih payah saya, ngapain saya kasih ke orang. Nah, orang tersebut itu nanti baru sadar ketika sudah mati. Wa idza intabahu nadamu, ketika dia sadar saat mati nanti, maka sadarnya ini nadamu, membawa penyesalan. Dia sudah menyesal, dan ketika nyesal, wa idza nadamu lan yanfa nadamatuhu, yaitu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya ketika dia itu menyesal. Maka penyesalan yang bisa diterima oleh Allah adalah penyesalan yang ada di dunia. Ketika sudah meninggal, orang tersebut baru nyesal di alam kubur, itu Allah tidak menerima. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai hamba-hamba yang terus menjaga iman kita, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan khotimul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta